Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Mbak Tri. Kali ini saya masih tetap akan membawakan satu cerita mistis yang merupakan pengalaman ayah ketika beliau menempati sebuah rumah dinas. Sebelumnya saya sudah pernah bercerita tentang kisah ayah yang dialami ketika beliau singgah di salah satu masjid untuk menunaikan sholat asar. Namun ternyata masjid itu tidak pernah ada di tempat tersebut. Di kota tempat ayah bertugas, beliau menempati sebuah rumah dinas yang bersebelahan langsung dengan kantornya. Rumah dinas itu terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu yang sangat luas, dapur, dan ruang makan. Area tempat tinggal rumah dinas itu cukup luas karena masih ada sebuah gudang di sebelah kiri rumah dinas tersebut yang digunakan untuk menyimpan arsip kantor dan semua barang-barang inventaris kantor. Lalu di belakang lagi ada sebuah kantor atau gedung stasiun transmisi. Ketika pertama kali ayah tinggal di rumah dinas itu, ayah belum membawa ibu dan kami anak-anaknya ikut serta. Jadi semua aktivitas di luar jam kantor dikerjakan oleh ayah sendiri, mulai dari memasak sampai mencuci. Mungkin karena sudah kebiasaan ayah dari ayah masih muda dulu, sehingga semuanya dikerjakan dengan enteng atau tidak ada yang berat dirasakan oleh ayah. Semuanya dirasa sangat mudah. Dengan staf yang ada di kantornya pun beliau sangat dekat. Setiap masalah yang ada di kantor diselesaikan dengan pendekatan persuasif penuh kekeluargaan. Setiap Sabtu sore, ayah biasanya pulang ke kota kelahirannya dengan kendaraan sebuah motor Kawasaki Binter 125 cc untuk berkumpul dengan ibu dan kami anak-anaknya. Dan saat Minggu sore, beliau biasanya sudah kembali ke kota tempat beliau bertugas. Rumah dinas tempat ayah tinggal yang berada tepat di sebelah kantor, menurut cerita para stafnya, terkesan penuh dengan mistis dan hal-hal yang gaib. Tetapi setiap kali ayah mendengar cerita para stafnya itu, ayah hanya tersenyum. Bagi ayah, sepanjang tidak mengganggu, dibiarkan saja. Ayah justru menekankan kepada para stafnya untuk selalu memohon perlindungan kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak pertama ayah di rumah itu, ayah sudah merasakan banyak hal-hal mistis, baik itu hanya suara yang didengar maupun melihatnya secara langsung. Semua sudah ayah alami. Malam itu ayah bekerja sampai larut malam. Beliau sedang menyelesaikan laporan keuangan di kantornya untuk dibawa keesokan harinya ke kota Ujung Pandang. Tiba-tiba beliau mendengar seperti ada suara air yang mengalir dari dalam kamar mandi dan seperti ada suara orang yang sedang mandi. Ayah pun segera menghentikan pekerjaannya, lalu keluar dari dalam kamarnya dan memeriksa sekeliling. Tapi begitu ayah dekat dengan kamar mandi, suara itu justru malah menghilang. Dan keesokan harinya, di sisir yang biasa ayah gunakan terdapat banyak rambut panjang
tergulung di sisir tersebut. Sepertinya rambut itu adalah rambut perempuan. Dan bukan hanya itu, di lantai pun banyak ayah temukan rambut panjang yang berserakan. Ternyata gangguan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan pernah ayah dikagetkan ketika ayah sedang melihat ke cermin, tiba-tiba muncul di cermin satu wajah perempuan berambut panjang berpucat pasi. Dan di malam Jumat biasanya ayah sering mendengar suara derap kaki sepatu seperti orang yang sedang berbaris dari arah ruang tamu. Tapi semua itu tidak dihiraukan oleh ayah. Bahkan dia tidak pernah berniat untuk menumpang tidur di sebelah di kantor, di ruangan security atau di ruangan optel. Padahal jika ayah mau, ayah bisa memanggil salah satu satpam yang sedang berjaga untuk menemaninya di rumah dinas itu. Pernah ayah mendengar cerita dari salah satu stafnya di kantor bahwa penghuni rumah dinas itu sebelum ayah, istrinya meninggal di rumah dinas tersebut dalam keadaan sedang melahirkan anaknya. Dan belum pernah ada orang yang bisa bertahan di rumah dinas itu untuk tinggal lebih lama. Semuanya keluar dari rumah dinas itu dan memilih untuk tinggal atau ngontrak di luar rumah dinas. Mungkin karena gangguan-gangguan itulah sehingga membuat mereka tidak betah, kecuali ayah yang bertahan tinggal di rumah dinas itu sampai beliau pensiun. Bukan hanya ayah, bahkan beberapa staf yang ada di kantor itu juga tidak luput dari gangguan yang ada di rumah dinas tersebut. Salah satu tamu yang pernah menginap pun di gedung transmisi yang berada di belakang kantor dan rumah dinas itu juga pernah bercerita kepada security kalau dia pernah melihat penunggu di tempat itu. Menurut Pak Ketut, nama tamu itu, sosok itu adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan berambut sangat panjang. Demikian kisah saya kali ini. Semoga terhibur. Nantikan kisah-kisah seru lainnya di sini. Selamat malam dan selamat beristirahat.